ruang server, ruang server ini berperan penting untuk mengatur dan memonitoring sistem kelistrikan di seluruh Jayapura. Seperti ini. Di ruang server tersebut terdapat beberapa masalah yang peneliti temukan. Masalah pertama adalah pada saat libur dan malam hari tidak ada yang memonitoring ruangan. Jadi petugas hanya memonitoring pada saat jam-jam kerja. Yang kedua adalah suhu ruangan yang terkadang melewati ambang batas yang sudah ditentukan. Alasannya karena AC yang belum diservis. Masalah yang pernah terjadi seperti itu. Selanjutnya, belum terpasang alat monitoring suhu dan kelembapan untuk mengecek secara langsung. Selanjutnya, belum adanya alat pendeteksi api sebagai pendeteksi awal kebakaran. Dan terakhir yang dianggap penting adalah belum adanya pendeteksi gerak sebagai pendeteksi hewan atau orang yang tidak berkepentingan masuk dalam ruangan, sehingga lebih mengamankan ruang server tersebut. Berdasarkan masalah tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem yang dapat memonitoring suhu dan kelembapan yang terpasang pada ruangan menggunakan LCD. Terpasang di ruangan menggunakan LCD dan dari jarak jauh menggunakan peneliti menggunakan aplikasi Android. Selanjutnya sistem dapat memunculkan notifikasi pada aplikasi Android jika terdeteksi adanya anomali yang terbaca pada sensor api, gerak, suhu, dan kelembapan. Ini untuk alat yang peneliti gunakan untuk perangkat keras, nanti menggunakan microcontroller 8CU. Microcontroller sendiri berfungsi untuk mengendalikan sebuah pekerjaan dan mengelola informasi dari berbagai macam sensor dan melakukan pengolahan data. Untuk Note MCU sendiri, alasan saya menggunakan Note MCU dibandingkan dengan microcontroller lain, selain kecepatan kecepatan clock speed-nya yang lebih cepat, memorinya juga lebih besar. Selain itu, di Note MCU sendiri sudah terpasang modul WiFi sehingga memudahkan untuk mengirim data dari sensor ke jaringan. Peneliti menggunakan sensor suhu dan kelembapan untuk membaca suhu dan kelembapan, sensor api, kemudian sensor gerak untuk mendeteksi adanya hewan atau orang tidak dikenal. Selanjutnya adalah buzzer untuk membuat suara dalam ruangan jika terdapat anomali pada api dan sebagainya. Selanjutnya LCD untuk menampilkan data suhu dan kelembapan pada ruangan. Untuk perangkat lunaknya, peneliti menggunakan Firebase. Firebase di sini gunanya untuk menampung data dari sensor-sensor yang dibaca oleh microcontroller Note MCU. Selanjutnya menggunakan Exasam untuk pembuatan web servernya. Selanjutnya Arduino IDE untuk menulis program pada Note MCU. Lalu ada Android Studio untuk pembuatan aplikasi Android-nya. Terakhir ada Atom yang digunakan untuk menulis program pada web server. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode prototyping. Metode ini merupakan teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototipe untuk menggambarkan sistem. Dan teknik ini pengembang bisa membuat prototipe terlebih dahulu yang kemudian dilihat oleh pengguna, lalu dibuat ulang sampai mendapatkan sistem yang benar-benar bisa dipakai.
Untuk tahapan penelitian, eh, di sini yang pertama adalah perencanaan. Pada tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada berdasarkan observasi dan wawancara. Kemudian mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Selanjutnya ada tahapan analisis. Tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan data yang telah diambil sebelumnya dan menentukan konsep sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada tahapan desain. Tahapan desain sini ada pembuatan desain arsitektur menggunakan blok diagram dan flowchart. Kemudian untuk selanjutnya ada mendesain perangkat lunak dan perangkat keras. Tahapan ini adalah cetak biru, di mana desain yang sudah siap kemudian akan diimplementasikan. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Tahapan ini akan mengimplementasikan berdasarkan desain yang sebelumnya menggunakan perangkat keras OpenCV yang terhubung dengan beberapa sensor dan buzzer dan sebuah LCD. Selanjutnya untuk pembuatan implementasi perangkat lunak menggunakan Android Studio untuk pembuatan aplikasi Android, Android IDE untuk menulis program pada OpenCV, Exam untuk pembuatan web servernya, dan Firebase untuk menampung datanya. Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah pengujian. Ada menggunakan pengujian black box yang diuji adalah fungsi-fungsi khusus dari perangkat keras dan perangkat lunak yang dibuat. Ini ada gambaran diagram block system. Yang pertama adalah data dari NodeMCU akan membaca data-data dari sensor-sensor yang sudah terpasang seperti sensor suhu, sensor api, dan sensor gerak. Dari sensor suhu, api, dan gerak kemudian diambil dari NodeMCU menggunakan modul WiFi yang akan dikirim ke Firebase. Modul WiFi tersebut sudah terpasang pada NodeMCU. Nah, pada saat terkirim ada dua tempat yang akan dikirim, yaitu Firebase Real-Time Database dan Firebase Cloud Messaging. Nah, fungsi dari Firebase Real-Time Database adalah menampung data-data secara real-time, data suhu, data sensor api, dan data sensor gerak. Nah, untuk Firebase Cloud Messaging sendiri adalah fitur dari Firebase untuk mengirimkan notifikasi. Nah, untuk menggunakan fitur ini, peneliti harus membuat web server exam terlebih dahulu. Oleh karena itu, NodeMCU data yang diterima dari sensor yang dikirim ke NodeMCU, dikirim dari NodeMCU. Jika data itu adalah data kelainan seperti terdeteksi adanya api, atau ada pergerakan di dalam ruangan, atau suhu yang melewati batas, maka dari web server exam akan mengirim ke Firebase Cloud Messaging, dan fitur Firebase Cloud Messaging tersebut akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Android yang sudah dibuat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu Emi. Oke, terima kasih Fauzan. Bisa close screen? Oke, siapkan pulpen dan kertas untuk menulis setiap saran atau kritikan dari para penguji. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kritikan ataupun saran dari para penguji. Diberikan waktu 15 menit. Kita ke penguji pertama, yaitu Pak Rahmat Hakiswanto, STMT. Kepada Bapak dipersilakan. Pak Ki, suaranya belum di-unmute. Sudah terlihat.
layar ya. Oke, saya ini kan Fauzan, terus Dwi, ada bimbingan saya juga ngambil ini ya. Jadi sebenarnya kalau buat saya ini kan mungkin beberapa hal secara perangkat memang di luar bidang, tapi menarik sih buat saya karena saya suka dengan hal-hal yang sesuatu yang baru berhubungan dengan alat-alat elektronik seperti ini. Suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Oke. Nah, ini kan ada, jadi kan poinnya di sini adalah ya kalau proposal kan harus ya apa namanya terhubung dengan permasalahannya yang pas seperti itu. Ya. Nah ini sebenarnya yang kamu sampaikan ini normal memang dalam ruang server memang suhu ruangan perlu dijaga ya kan, itu sudah pasti ya. Normalnya 25 sampai 25 ya ini ya. Iya, Pak. Dengan relatif ini untuk ruang server kan itu kan. Iya. Ini normalnya ini berdasarkan ini aturan yang ditetapkan oleh ini kan, dari sudah ada macam apa prosedur atau SOP-nya dari apa PLN sendiri begitu bahwa ruang suhu harus dijaga seperti sekian, itu ada ya? Iya, Ada berdasarkan informasi dari lain gitu, berdasarkan informasi dari lain atau memang ketentuan dari PLN sendiri? Kalau itu sudah saya sebutkan sebelumnya, Pak, di Kementerian yang di atas Direktorat Jenderal Pajak gitu. Kementerian Keuangan dan Republik Indonesia yang pedoman pengaman perangkat. Dari undang-undangnya ya. Ya, di undang-undangnya situ sudah dijelaskan harus sekitar 20 sampai 25 derajat dengan kelembapan sekian. Oke, jadi akses keluar masuknya dibatasi. Jadi ini berdasarkan ini ya, berdasarkan bahwa ruang server harus tersedia alat AP, alat pengukur suhu dan kelembapannya. Jadi jadi berangkat permasalahan kamu angkat ini bukan karena ada suatu kejadian seperti misalnya pernah terjadi server drop karena penyebabnya adalah mungkin karena server panas kah atau karena hal-hal yang lain yang berhubungan dengan apa yang mau kamu buat begitu. Enggak ya, belum ada kejadian seperti itu. Ya, alhamdulillahnya belum ada. Masalah yang sering terjadi ya AC yang karena jarang dimonitoring ya. Jadi ya bocor. Itu kan itu AC-nya, itu masalah AC. Kita kan AC itu kan media untuk mendinginkan. Tapi ini kan kamu tujuannya adalah menjaga server itu supaya beroperasi dengan baik kan. Karena server itu kan adalah jantungnya ya untuk server di sini kan jantungnya atau untuk proses ini toh. Iya, apa? Untuk sistem kelistrikan Jayapura. Sistem kelistrikannya itu kan. Jadi kita kalau itu kan masalah ininya. Nah, artinya dari servernya sendiri ada tidak pernah bermasalah drop akibat dari tidak terpenuhi kondisi yang ada dalam server. Kan kamu bilang belum ada pendeteksi api, belum ada dan lain-lain tadi sini ya, sesuai dengan pedoman bahwa harus ada ini. Tapi sebelumnya nggak ada kan? Ya, sebelumnya belum ada kejadian seperti itu kan belum ada. Ya, saya paham. Jadi yang saya mau tanya, jadi yang kamu angkat ini berdasarkan kejadian atau cuma berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Keuangan Republik Indonesia ini? Mana? Berdasarkan apanya? Untuk saat ini kamu angkat. Jadi berdasarkan aturan direktorat. Dan kebetulan atasan saya juga meminta untuk adanya deteksi suhu dan kelembapan. Sekarang itu jaringanku yang jelek atau di sana? Halo? Halo, Pak. Ya, sempat Sepertinya hilang tadi. Bapak punya jaringan kayaknya, Pak. Putus-putus. Oh, iya.
jaringan kan? Sudah bagus sih Pak. Halo. Halo, halo. Oh ya sudah masuk. Masuk, masuk. Oke. Jadi yang saya tanya belum ada kejadian ya permasalahan dari server kok? Iya, belum ada kejadian masalah server. Jadi berdasarkan ini ya makanya saya tanya kalau nggak ada, jadi cuma berdasarkan bahwa belum memenuhi persyaratan yang disyaratkan gitu ya? Iya Pak. Gitu ya. Ya mungkin kalau memang belum ada kajian, mungkin ada penambahan sedikit. Permasalahan diangkat adalah untuk memenuhi persyaratan yang memang belum. Ya. Halo. Jadi semua ini kamu buat ini ya, tanamkan semua ya peralatan suhu seperti di pemodelannya ya, semua mau ditambah. Putus-putus Kak, Pak, maaf. Jaringannya Bapak atau saya? Kak Kiki ini yang putus-putus ini. Lagi ya. Saya putus-putus. Putus. Nyambung. Fauzan dengar suara saya dengan jelas toh? Ya? Dengar Pak, dengar. Dengar toh? Kiki Itu mau punya Kiki tadi yang jaringan putus-putus kayaknya itu. yang putus-putus. Saya sudah sambung-sambung tadi Pak. Lubang-lubang sudah. Oke, disambung, Pak. poinnya situ ya. Apa lagi ya? Apa yang mau saya tanya? Di sini deh, mana tadi model ini. Stop dulu ya, saya keluar dulu ya. Saya punya jaringan jelek ini. Pak Jim dengar saya? Iya, saya dengar. Bapak punya, Bapak kadang ada, kadang hilang gitu loh. Apa punya putus-putus? Dulu coba. Stop share dulu. Aku out. Begitu ya. Itu Pak, jadi Node MCU-nya membaca data dari sensor dan sensornya mengirim data ke Node MCU, jadi ya bolak-balik begitu sih. Oke. Kemudian ini bahasa alatnya kirim untuk peringatan bunyi. Ini WiFi. Oke. Jadi alat ini nanti sensor yang terbaca dari suhu ini dikirim melalui Node MCU ini ya, ke WiFi gini ya, gitu. Iya Pak. WiFi, kemudian data itu nanti akan adanya web server exam ini. Di sini poinnya adalah nanti berarti ada database di sini, nanti tersimpan di database gitu ya. Tidak sampai segitunya Pak. Jadi web server di sini gunanya untuk mengirim notifikasi. Jadi fitur dari Firebase Cloud Messaging saya pakai untuk mengirim notifikasi. Tapi kalau menggunakan fitur itu harus buat web servernya dulu, seperti itu Pak.
Jadi apa hubungannya Firebase Real Time dengan web server ini? Karena kalau saya lihat di sini terpisah ini, nggak ada hubungannya. Karena kalau bilang tadi kan saya sempat dengar bahwa untuk Firebase dan database itu kan kayak cloud juga kan, gitu ya? Itu fitur di Firebase, Pak. Jadi Firebase itu ada fitur real time database, ada cloud, dan ada yang lainnya. Nah, untuk Firebase real time ini saya pakai untuk membaca data suhu sensor api sama sensor gerak secara real time. Nah, untuk Firebase Cloud Messaging ini punya kebutuhan lain, jadi harus dibuatkan web server dulu, baru bisa dimaksimalkan menggunakan Firebase Cloud Messaging. Untuk jadinya kalau di data sensornya terdeteksi misalnya ada api, maka web servernya itu akan mengirim data ke Firebase. Jaringan saya jelek kayaknya. Saya nggak dengar. Iya Pak, ini kita di sini dengar Fauzan bagus sekali kok suaranya. Bagus. Begitu nanti aja deh, saya belakangan Oke, ganti siap. aja dulu. Oke, berarti lain saya dulu. lanjut ke Karena penguji saya- kedua ya. Iya. Oke, Pak. Saya nggak Baik. dengar juga, percuma aja. Oke, Pak. Baik. Putus aja. Kita lanjut ke penguji kedua, Pak Elvis. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Emi. Saya izin share dulu ya. Kelihatan Pak Fauzan? Kelihatan, Pak. Oh ya, bisa dengar suara saya ya? Jelas ya? Bisa. Oke. Nah, ini yang pertama mungkin ada beberapa saran saja sih. Dari judul ini kan kamu sebutkan gardu induknya, mungkin lebih diperjelas gardu induk apa gitu. Nah, kemudian di Node MCU-nya ini kan Node MCU itu ada beberapa tipe ya, setahu saya sih ada beberapa tipe kan. Nah, ini akan lebih bagus juga kalau misalnya Node MCU-nya itu disebutkan tipenya di sini, supaya kalau misalnya orang membaca judulmu ini, dia langsung terfokus ke Node MCU mana yang digunakan gitu. Saya baca di bawah sih ada kamu sebutkan di perangkat yang akan digunakan itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau di judulnya dimunculkan tipenya ya. Tapi nanti coba konsultasi lagi dengan pembimbingmu lah bagaimana saran dari mereka. Tapi kalau saran saya tipe Node MCU-nya ini dimunculkan di judul. Itu ya kalau dari judul. Oke. Nah, kemudian ini kalau ini halaman-halamannya ini nanti saya sudah kasih ini Anda. Nah, ini judulnya nih mana? Oh ya. Sudah ya. Judul sudah. Nah, ini nomor diperhatikan yang begini-begini nih ya, yang sebenarnya ini apa ya? Tidak terlalu penting, tapi ini kayak di bold, kemudian nomor satunya tidak ada. Nah, di sini di pendahuluan, di sini kan kamu ceritakan ini gangguan yang terjadi membuat kerugian. Terjadinya kerugian kan. Nah, sempat kamu sebutkan juga tadi waktu interaksi dengan penguji 1, tapi malah kamu bilang belum pernah terjadi sesuatu yang merugikan di sana. Makanya satu di sini kerugiannya itu dalam bentuk apa, seperti apa begitu yang terjadi, sehingga apa ya? Kalau memulai penelitiannya jangan apa ya, seperti kayak masalah itu dibuat-buat hanya untuk yang penting kamu bisa mencari topik untuk membuat skripsinya, lalu masalahnya dibuat-buat begitu. Makanya lebih baik di sini kalau misalnya terjadinya kerugian. Nah, kerugian seperti apa yang sudah dialami PLN toh ini, atau PLN kan ya? Misalnya yang sudah dialami oleh PLN gara-gara misalnya ada kasus yang kamu temukan lah seperti itu, kerugiannya seperti apa. Nah, kemudian itu dijabarkan di sini ya. Karena ini saya belum melihat siapa kerugian seperti apa yang kamu ini di dalam pendahuluannya nih. Nah, kemudian ini. Nah, ini kan kamu kan mau mengirim 3 ini ya pesannya berarti ya, yang sensor tentang gerakan api, apa panas sama apa nih tadi itu satu nih.
Atau Suhu, bagaimana? suhu. Suhu ya, suhu. Itu 3 dikirim nantinya. Yang terbaca sampai di aplikasi Android cuma data suhu dan kelembapan. Jadi api dan gerakan itu akan datanya berupa notifikasi. Jadi kalau ada api maka notifikasi muncul. Notifikasinya muncul di aplikasi Android-nya atau bagaimana? Iya di aplikasi Android. Kalau ada Oke. gerakan maka notifikasi muncul. Tapi untuk terbaca secara real time suhu saja. Oke. Nah sekarang begini, kalau misalnya kan ini berarti yang di ini dalam ruangan servernya maksud kamu ya, bukan servernya ya? Iya Pak. Ruangannya atau servernya sih sebenarnya? Topik saya ini untuk di ruang servernya. Oh, ruang servernya. Nah, itu kan tadi kamu sempat sampaikan ke penguji satu servernya. Makanya ini yang diambil jadi objek ini ruang servernya atau servernya. Nah, berarti ruang servernya ya? Iya, habis penguji satu juga tanya tadi masalah ruang servernya pernah down atau tidak. Gitu. Oke, jadi kita fokus ke ruang servernya gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang begini, kalau misalnya kayak ada gerakan-gerakan misalnya di dalam di dalam ruang server misalnya ya, entah itu gerakan apalah kan ini yang maksud kamu ini gerakan yang mencurigakan toh. Nah, bagaimana kalau misalnya kan gerakan-gerakan misalnya anggaplah ada misalnya ya katakanlah misalnya kucing begitu, apakah itu semua akan dinotifikasi ke ke operator ya atau apakah siapakah karyawannya di sana lah? Kurang lebih seperti itu. Jadi Semua gerakan apapun akan jadi yang ruangan itu bakalan terkunci, Pak. Jadi saat terkunci itu ya dia bakalan aktif sensornya. Jadi kalau ada orang mencurigakan tuh ini yang masuk tanpa sepengetahuan si petugas bakalan bunyi. Takut meskipun hewan takutnya juga bermasalah juga nanti. Oh gitu. Nah itu, jadi ini saya sudah berikan keterangan ini, maksudnya bagaimana metode membedakan antara yang gerakan-gerakan, misalnya ini yang benar-benar mencurigakan dan ini yang tidak, sehingga tidak semua notifikasi itu dikirimkan ke karyawannya, karena maksudnya kan apa ya, kayak agak mubazir juga kalau misalnya gerakan-gerakan yang tidak penting lalu itu dikirimkan ke ke karyawannya yang di sana misalnya, toh karena kan misalnya apalagi kamu kan bilang ini pada saat orang tidak bekerja itu dimonitoring semua toh, dan misalnya lagi di rumah mereka tiba-tiba ada gerakan, oh ini mencurigakan ini hanya karena kucing misalnya atau apa misalnya nih ya, ini kan lalu itu di notifikasinya itu dikirim lalu mereka pergi ke sana, itu kan malah membuang misalnya waktu. Nah akan lebih bagus mungkin kalau misalnya ada connect dengan CCTV atau seperti apa misalnya, nah lalu di CCTV-nya itu yang dikirimkan gambarnya. Nah kemudian di poin kedua ini di latar belakang, nah ini kan kamu bilang ya sesuai dengan peraturan ini ya di atas ya, Direktorat Jenderal Pajak ini ya. Memang kalau di PLN sendiri di internalnya mereka tidak ada ini ya, tidak ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan teknologi informasinya, alat teknologi informasinya nih ya. Sampai kenapa harus ngambil Direktorat Jenderal Pajak begitu? Pak, kebetulan saya cari-cari juga belum dapat. Jadi secara umum berdasarkan beberapa penelitian yang saya cari sebelumnya juga standarnya mereka ini surat edaran Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Gitu. Coba kalau misalnya ini supaya maksudnya kan tidak terlalu jauh dari dalam ruang lingkup penelitian, maksudnya kalau bisa mengacu ke paling tidak peraturan internalnya PLN seperti itu. Jangan kan ini kan Direktorat Jenderal Pajak sementara penelitiannya diambil di PLN misalnya, kan setiap instansi itu dia punya aturan berbeda-beda misalnya itu kan. Nah, tapi kalau misalnya sama saja ya itu di ini lagi lah. Tapi saran saya dicari dulu aturan yang mengatur di internalnya PLN ya. Nah kemudian ini solusi apa yang diberikan kalau misalnya nih kayak misalnya ini kan 20 sampai 25 derajat ya. Katakanlah dia sudah 26 derajat. Nah, solusinya tuh seperti apa yang akan keluar dari aplikasinya itu? Hanya notifikasi atau bagaimana?
Bakalan menunjukkan notifikasi sih untuk penelitian saya. Terus dia punya ini, dia monitoringnya apa? Di mana terletak monitoringnya di situ? Monitoring untuk di aplikasi Android, Pak. Iya, iya. Di mana proses monitoring, proses apa yang dilakukan setelah ada proses monitoringnya begitu kan? Kayak misalnya, karena kamu ketahui, ini ada misalnya sudah melebihi, misalnya anggaplah panas ya suhunya di sana ya, kita anggap aja misalnya sudah mau terbakar misalnya begitu, kan otomatis dia kan sudah mengirimkan pesan ke aplikasi Android-nya si karyawan itu kan. Nah, kalau misalnya begitu, kan ini kan karyawan misalnya karena alasanmu tadi bahwa mereka ada di rumah dan tidak terpantau. Nah, terus apa tindakannya dari hasil penelitianmu ini terhadap itu kondisi ruang servernya itu? Bagaimana untuk mencegah misalnya terjadi kebakaran lah karena sudah ada api atau panas lah di dalam seperti itu misalnya. Itu bagaimana tuh? Pak, untuk penelitiannya saya sejauh ini hanya sampai di monitoring. Hanya untuk melihat saja. Nah, maksud saya begini, mungkin akan lebih bagus kalau misalnya begini. Di sana kan misalnya ada suhu, atau misalnya ada AC misalnya, ada 2 AC misalnya. Karena dia sudah panas, nah dari misalnya Android-nya si itu dia bisa sensor nih, misalnya ada sensornya untuk kasih misalnya menurunkan dia sudah suhunya misalnya dengan menyalakan AC-nya kah, supaya ada kontribusi barunya begitu. Kalau hanya untuk melihat kayak misalnya, oh ini dia panas ini di sana nih, kan misalnya orangnya disentani bagaimana? Bagaimana untuk menanggulangi itu misalnya? Ya sama aja toh, tidak ada manfaatnya, maksud saya begitu. Kalau hanya bisa melihat saja, oh ternyata di ruang server saya malam ini dia panas ini, sementara orangnya ada di luar kota nih misalnya, bagaimana itu? Terus apa yang bisa dilakukan? Gimana? Ya, untuk itu sistemnya saya tidak sampai sejauh itu sih, Pak. Makanya judul yang saya ambil cuma di monitoring saja. Mungkin selanjutnya Bapak bisa cerita lagi untuk gimana caranya untuk bisa cari solusinya. Tapi untuk sejauh ini seperti di judul awal hanya sampai menampilkan notifikasi itu saja. Iya, Pak. Dan mungkin bakalan kalau ada kelanjutannya mungkin bakalan saya kembangkan lagi. Oke. Jadi hanya bedanya karena orang misalnya kan manualnya nih ya, orang di rumah sebelumnya dia tidak bisa lihat suhunya di sana seperti apa sekarang. Nah, sekarang dia sudah bisa lihat suhunya tapi tidak bisa ngapa-ngapain juga. Begitu saja perbedaannya, begitu maksudnya. Iya, Pak. Minimal ya bisa tahu, oh berarti dia harus ke kantor atau hubungi karyawan lain yang bisa membantu. Begitu. Sampai sih. Nah, kalau begitu harus kamu jelaskan secara detail dalam penelitianmu ini, paling tidak di latar belakangnya sampai di mana yang kamu cover, lalu bagaimana proses monitoringnya itu terjadi, sampai hasilnya tuh kira-kira akan seperti apa begitu. Karena kalau begini kan mengambang, kita tidak melihat manfaatnya. Karena kalau misalnya begini, yang dulu saya berpikir di sana panas misalnya, ya sekarang saya bisa juga, saya sudah bisa tahu nih, memang ada kemajuannya, tapi maksudnya tidak ada hal yang bisa dilakukan begitu loh. Kecuali kayak misalnya, di sana ada panas. Berdasarkan kamu punya aplikasi Android yang berbasis IoT itu, mikrokontrolernya itu, kamu nyalakan, saya bantu nyalakan AC-nya. Nah, sehingga dia akan suhunya menurun begitu. Nah, itu kan ada sesuatu yang dihasilkan dari situ. Nah, tapi kalau kita hanya bisa melihat, dia suhunya naik, tapi habis dia lihat suhunya naik, lalu orangnya misalnya tidur lagi, ya kan sama aja kan? Itu yang perlu diperjelas di latar belakangmu itu. Ngerti ya sampai situ ya? Iya. Oke. Nah, kemudian apa ini ya? Ini yang lokasi penelitiannya ini, saya pikir kalau saran saya sih cukup yang di atas sini saja, karena gambar ini juga saya tidak lihat di dalam daftar pustakamu dia punya citasi toh. Jadi kalau ini sebenarnya sudah cukup, ini yang di atas ini kalimat ini. Kalau gambar nggak perlu sih, nggak ada nilai ininya juga nih kalau ini. Kemudian ini analisis implementasi. Oke, ini kan Juni ya. Juni, Juli. Ini mungkin disesuaikan aja ya Fausan ya.
Ini jadwal Iya. penelitian nyata sudah ini. Nah, iya, sudah masuk Juli kan, berarti nanti mungkin kalau memang mau 3 bulan ya nambah di September, tapi yang mungkin kena cas lah di situ. Nanti urusan dengan Pak Jim kalau itu soal itu. Oke. Kemudian ini tampil, ini di tinjauan pustaka. Ini kenapa saya bilang tampilkan dia punya tipe not MCU-nya supaya kamu jelas di sini apa perbedaannya dengan not MCU yang pernah misalnya ini kan ESP 8266 misalnya yang digunakan oleh orang ini misalnya toh. Nah, lalu kamu menggunakan tipe apa? Nah, apa perbedaannya sehingga kamu bisa menjelaskan secara spesifik keunggulan dari penelitian yang akan kamu buat. Ini ya di sini ya. Jadi dari judul tadi disampaikan apa tipe not MCU-nya. Kemudian, nah ini ada yang tipe ini apa nih? C ini apa nih? C. Bahasa pemrograman untuk bahasa MCU-nya. bahasa C. Masa jangan tulis cuma C beginilah. Tulis bahasa pemrograman bahasa C misalnya gitu. Kalau cuma C begitu orang saya pikir ini tipe tadi. Nah, ini kan tadi kamu sudah ini ya tipe ini yang kamu pakai ya? Iya. Nah, ini Amica, ada satu lagi tipe apa itu satu. Nah, berarti satu Lolin. Nah ini yang sudah secara otomatis yang drivernya sudah ini semua itu ya lengkap ya berarti yang tipe ini ya, yang Amica ini. Nah jadi ya, nah sekarang ini kan sudah jelas ini kamu menggunakan tipe ini misalnya. Nah di sini kan sudah bisa nih kamu bandingkan nih dengan penelitian, tapi di sini juga ada sama juga. Nah, harusnya kamu cari satu tipe yang berbeda dengan ini misalnya yang kau bilang tadi yang Lolin itu kan. Nah sekarang kamu bandingkan, apa sih kelebihannya dibandingkan ini, dan munculkan di sini di perbedaan penelitian yang akan kamu buat dengan penelitian sebelumnya supaya ada nilai kontribusi nilai kebaharuannya begitu. Itu ya? Iya. Oke. Apa ini? Berikan informasi mulai. Oh ini nih, ini yang di sini ya, informasinya nih apa? Kayak misalnya suhunya nih akan lebih bagus kalau misalnya kamu jelaskan di sini misalnya notifikasi akan mengirimkan suhu misalnya lebih dari 25 derajat tadi ya yang di atas itu ya. Nah, itu dimasukkan aja penjelasannya di bawah. Kemudian gerakan-gerakan apa yang dideteksi yang bisa dikirimkan atau yang tidak usah dikirimkan seperti itu. Nah, kemudian yang tadi ini sempat Pak Rahmat ada tanya juga ini apa namanya di dalam database ini maksudnya semua data yang terjadi yang dikirimkan di sensor ini itu tersimpan di dalam database recordnya atau maksudnya bagaimana? Kenapa ada database-nya? Tersimpan di Firebase real time. Jadi dia berubah-berubah setiap saat gitu. Halo, di mana? Di Firebase real time database. Yang di sini. Suara aku tulis kan? Iya. Data suhu, data sensor, dan data sensor waktu ya berubah. Oh gitu. Jadi nanti tapi dia tersimpannya di sini ya? Iya, istilahnya cuma tampung aja, jadi nggak secara real time gitu. Oh tidak secara real time, tapi bisa ditelusuri tapi anunya, atau misalnya begitu dibutuhkan misalnya begitu. Secara real time Pak, maaf, secara real time. Jadi untuk data-data sebelumnya tidak setampung. Oh tidak disimpan data sebelumnya. Lalu kalau misalnya ada suatu saat ada kondisi, oh ini kan sudah pernah terjadi misalnya begitu, itu tidak bisa ditelusuri lagi. Ya, untuk sampai saat ini penelitian saya cuma sampai situ aja sih. Secara menampilkan secara real time. Tapi nanti di notifikasinya tersimpan. Artinya kalau kita baru sadar sejam kemudian lihat HP masih ada notifikasi. Notifikasinya masih ada gitu. Nah itu semua hal-hal yang tidak tercover dalam penelitian ini nanti disampaikan di dalam batasan masalahnya aja kalau begitu ya, supaya orang langsung jelas dia tidak membahas situ, tidak membahas ini, tidak membahas ini ya. Pak, siap. Oke. Baik, Bu Emi, kalau dari saya cukup dulu Bu Emi, silakan di segmen. Oke, terima kasih Pak Elvis. Kita lanjut ke penguji ketiga, Pak Norman, silakan. Waktunya hanya 15 menit ya, Pak.
Oke, terima kasih. Saya singkat saja, mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin Pak Elvis bisa tolong. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya coba share screen dulu. Saya enggak mau bahas banyak karena sudah banyak tadi yang di-share. Dan saya baca juga, inimu sudah lumayan bagus penelitiannya. Saya agak bingung ya, mungkin nanti tolong dikoreksi ya kalau memang saya salah, Ibu Emi, sebagai pembimbing. Ini monitoring sistem proteksi ruang server, dia nggak mengacu sama sekali ke penelitianmu, kalau menurut saya ya. Mulai dari, ini monitoringnya kan yang sensor yang kamu pasang kan ada fire sensor, terus suhu, sama sensor gerak, peer sensor. Iya, Fauzan. Iya. Nah, hanya 3 sensor itu ya? Atau ada lagi? Iya. Hanya 3 sensor itu. Oke. Nah, saya tidak menemukan apa ya bahasanya, kayak masih menggantung gitu loh ini judulnya monitoring sistem proteksi ruang server. Apa yang dimonitoring gitu loh? Proteksi ruang server, apa yang diproteksi? Itu yang nggak saya dapat dari penelitianmu sama judulnya tuh masih belum. Kalau menurut saya pribadi, ini enggak menggambarkan situasinya gitu loh. Judulnya enggak menggambarkan situasi di penelitianmu gitu. Mungkin nanti tolong dikonsultasikan lagi bagaimana bagaimana baiknya gitu. Bisa ya? Iya. Ini tidak perlu, sudah. Ini tadi sempat disinggung sama Pak Elvis, mungkin yang saya mau tanyakan kembali, alat deteksi gerak ini hanya peer sensor saja ya, tanpa ada apa-apa ya? Iya. Berarti kan nyamuk lewat juga kedeteksi nggak? Iya kan, ada gerak kan? Iya, tapi saya sendiri kurang begitu yakin. Sudah pernah coba belum? Tes sama nyamuk belum. Maksudnya sudah pernah coba dengan hal yang seperti lebah gitu, yang agak serangga tapi yang sedikit lebih besar, pernah dicoba? Untuk sejauh ini belum sih, Pak. Ya, nanti tolong di ini. Karena di latar belakangmu tuh tidak ada menjelaskan gitu loh, kenapa harus pakai ada alat deteksi ini gitu. Di latar belakangmu tuh kamu cuma bilang yang kamu tekankan di sini cuman di sini, di batas suhu. Suhu yang harus 25 derajat. Terus kelembapan harus di 40 sampai 55. Sementara kamu tidak pakai humidity sensor. Kamu hanya pakai suhu saja. Kamu ngangkat kelembapan, tapi kamu nggak bikin sensor kelembapannya. Sementara kan bisa kan? Ada sensornya kan? Iya. Nah itu. Kamu nanti coba cek lagi. Kalau memang mau diangkat, silakan. Maksudnya mau diangkat berarti tolong ditambahkan. Karena itu masuk, kamu angkat sebagai masalah kan? Karena kelembapannya berpengaruh gitu kan di server. Iya. Karena kamu tidak pasang sensor kelembapan, kamu hanya pasang sensor suhu. Sementara suhu dan kelembapan itu berbeda gitu. Maaf Pak, saya koreksi lagi. Jadi sensor suhunya sudah termasuk pembacaan suhu dan kelembapan. Nah, ya itu nanti tolong dijabarkan lebih jelas karena di sini tidak dijabarkan gitu loh. Saya tidak menemukan penjabaran jelas bahwa sensornya yang dipakai adalah sensor yang bisa mendeteksi suhu dan kelembapan. Dijelaskan lagi nanti dijabarkan di sini kayaknya. Nanti akan ketahuan di sini ya. Di daftar teori ya. Ada DHT11 itu. Oke, terus di sensor gerak tadi. Sensor gerak tadi berarti ya betul ya, dia hanya berarti kamu harus tambahkan di latar belakangmu tadi bahwa aturan bahwa ruang server itu tidak boleh ada orang selain pegawai gitu kan, atau ada sesuatu selain pegawai yang boleh masuk ke dalam ruangan gitu kan. Supaya batasannya di sini kan cuman deteksi gerak yang hewan atau orang yang tidak berkepentingan. Ya kan? Nah, sementara tidak ketahuan batasannya di mana. Siapa sih? Kenapa harus orang yang tidak berkepentingan? Siapa tahu misalnya pegawai lain dia mau datang berkunjung atau ajak makan siang. Itu hitungannya berkepentingan atau tidak?
beda ruangan sih Pak kalau yang Iya, maksudnya kan pasti ada orang kan di ruang server itu, atau dia kosong saja begitu? ruangannya bakalan tidak ada orang yang jaga di dalam. Sama Jadi, sekali tidak ada orang ya. Oke. Jadi petugas hanya kalau mau monitor masuk dalam, habis itu keluar lagi. Gitu. Nah, terus misalnya begini, kondisinya adalah ruang server tuh harus ada orang yang masuk. Itu terdeteksi sebagai gerakan yang tidak berkepentingan atau tidak? Harusnya ada batasan. Di situ harusnya kelihatan di latar belakang batasannya di mana. Ya. Oke. Lanjut. Tadi sudah sempat disinggung sih sama Pak Elvis masalah ini tadi apa? Berapa sih sensor suhunya, butuh berapa derajat baru dapat ini nanti ada buzzer nggak? Ada buzzer ya? Iya, Ya kan bunyi buzzer kan? Nah, itu. Sensor buzzer ini akan aktif ketika suhu berapa, sensor api berapa, atau sensor gerak ada apa gitu. Atau hanya di dua sensor ini saja yang baru buzzer bunyi? Untuk penelitian saya sih saya gunakan buzzer untuk api, dilihat dari Hanya- urgensinya. Hanya untuk api saja ya? Berarti kalau suhu tidak ada ini ya? Ketika suhunya sudah sampai 40 derajat di ruangan server, atau bisa 30 sampai, ya bisa membahayakan server, apakah ada buzzer atau tidak? Tidak ada. Ada ya? Oke. Ya, hanya Berarti berupa notifikasi. Berarti notifikasi ke Android si pegawai ya? Iya. Yang pegang aplikasi Android-nya ini berapa orang? Yang dapat aplikasi Android untuk ini, untuk monitoringnya? Ya, untuk rencananya sih satu orang sih petugas yang sering datang. Hanya satu orang ya? Petugas yang Iya. datang? Iya, yang sering datang untuk ngecek. Apakah dia punya wewenang? Maksudnya dia, apakah nanti, karena ini kan menyangkut masalah server ya, SCADA ya. Nah itu, apakah memang harus bagian yang, apakah memang dia punya jabatan tinggi atau dia hanya petugas lapangan biasa gitu. Itu harus diperhatikan juga penggunanya siapa, pengguna aplikasinya. Ya misalnya ya, enggak mungkin kan kamu kasih aplikasi Android ini ke pegawai kontrak gitu kan. Iya kan, pasti harus pegawai tetap di situ. Iya. Ya itu tolong ditambahkan di sini, karena ini kan ada user, harusnya ada user kan, aplikasi Android ini kan ada usernya. Nah, itu nanti tolong ditambahkan di sini atau nanti di mana. Iya. Karena saya tidak menemukan itu di penelitianmu. Sama hasil wawancaranya, ini cuman kamu bertanya-tanya ini kayak belum ada, tapi nggak kelihatan masalah ruangannya sebenarnya apa di sini. Ini cuman ya jadwal pemeliharaannya bagaimana, belum ada jadwal. Jadi permasalahannya nggak, solusi yang kamu tawarkan itu masalahnya nggak kelihatan jelas. Tuh. Harusnya di pertanyaan di narasumbernya ini, kamu tanya sesuai dengan di apa tadi, yang Direktur Jenderal Pajak tadi, gitu. Apakah sudah memenuhi standar yang dari Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, sesuai dengan pedoman pengamanan perangkat dan fasilitas penggunaan data informasi? Sudah sesuai enggak? Oh, masih belum. Nah, dikarenakan ini, nah itu baru ketahuan. Oh ya, mas, bahwa mereka memang belum memenuhi. Bisa dimengerti ya, Buzan? Bisa. Oke, Ibu Emi mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Norman. Saya kembalikan ke penguji pertama, Pak Rahmat. Oke, terima kasih. Kayaknya saya dengar-dengar udah lancar-lancar ini. Bentar ya. Silakan, Pak. Nggak putus toh. Ya. Saya cuma ini aja tadi sih, kalau untuk judul mungkin memang tadi harus dikoreksi lagi, saya sudah dengar ya, supaya karena kan ini akhir pertanyaannya jadi Sabudin, jadi Fauzan jadi agak banyak, makanya latar belakangmu itu kalau saya pribadi melihat hanya untuk ini aja, karena saya tanya tadi nggak ada masalah kan, nggak permasalahan selama ini kan lancar-lancar aja toh. Kemudian
lancar-lancar aja. Kemudian juga nggak ada masalah. Jadi kalau saya melihat hanya ini, dia belum memenuhi persyaratan yang diberikan oleh itu Dirjen Pajak tadi, aturan itu. Kamu ingin memenuhi itu kan? Karena kita tahu pasti alat-alat itu secara logika juga kita tahu bahwa alat itu dipasang memang untuk jangan sampai kalau ada kebakaran kita nggak tahu kan, bisa lebih tahu. Kalau misalnya ada suhu berlebihan kita bisa lebih tahu juga dalam kondisi jauh. Dan saya memang melihat juga ini kamu nanamkan ini tujuannya adalah memang pada saat tidak ada orang di tempat, pada saat saya sudah lihat dengan jelas menurut saya bahwa ini lebih keutamaannya pada saat dibangun ini tujuannya adalah pada saat hari-hari libur, hari-hari di mana tidak ada petugas yang beroperasi di situ kan. Seperti itu. Betul tidak? Poinnya kan di situ dong? Iya. Nah, ya monitor udah kena, udah dapat berarti memang sudah. Jadi penekanannya kemudian saya ini dari karena saya ingin tahu rangkaiannya tadi di dia punya ini. Kalau udah latar belakang saya sudah tahu sih maksudnya. Bisa kalau alat sensor tadi dengan Pak Norman untuk suhu kelembapan sudah ada di sini juga sudah dijelaskan di alatnya. Ininya mana tadi? Mana pemodelannya itu? Aduh, ini. Nah ini, saya ada baca-baca dari tadi dari sebelumnya Firebase real time database ini yang ini dipasangnya di mana? Dari tadi saya nggak melihat posisi penempatannya di mana dia ini berada di posisi. Kalau misalnya kita bilang web server exam, jelas database-nya MySQL database-nya itu MySQL ada di dalam server lokal host-nya misalnya gitu. Web server lokasnya exam kan lokal ada di situ misalnya. Nah, Firebase real time database ini posisinya di mana? Pak, untuk Firebase-nya tuh fitur dari Google, Pak. Jadi Google Firebase, jadi namanya itu. Jadi kita untuk penelitiannya saya nanti ya langsung terkirim ke jaringan. Jadi saya sudah bikin akun di Firebase-nya dulu, langsung di dalam situ langsung kita dapat fitur-fiturnya. Firebase bikinnya mana di Google? Iya Pak, di Google. Ya berarti cloud juga toh. Kamu bisa mengakses ke Google kan cloud computing juga itu. Kita bisa mengakses internet kan. Itu yang saya tanya tadi. Aku bilang bukan. Jadi, nah, jadi ini kan terpisah. Putus-putus. Kamu jelas saya. Ini Firebase real time database kan berarti kan di cloud juga. Karena saya baca memang posisinya ini cloud juga memang dia. Ya, real time. Apalagi real time kan, real time database waktu-waktu bisa diakses. Nah, ini berarti kan terpisah antara web server Excel sama ini kan terpisah toh? Iya, terpisah. Terpisah kan posisi sendiri. Berarti kamu punya pembacaan di Android ini ada 2 jalur. Jalur yang ini apa perbedaan antara 2 jalur ini nih? Ini kan informasinya sama, informasinya dari sini yang dari WiFi ini ke real time database dibaca juga oleh Android. Kemudian yang dari sini WiFi ke web server exam ini, kemudian Firebase cloud messaging untuk message dibaca juga. Ini tujuannya apa sampai dibikin 2 begitu? Izin jawab Pak. Ya silakan, makanya saya tanya. Fitur Google Firebase ini setelah mendaftar kita dapat beberapa fitur dalamnya. Salah satunya Firebase Real-Time Database, satunya lagi Firebase Cloud Messaging. Jadi untuk Firebase Real-Time Database ini saya gunakan untuk membaca data sensor suhu secara real time. Jadi yang nampung situ, kemudian dikirim langsung ke Android. Nah, untuk fitur Firebase Cloud Messaging ini saya gunakan untuk notifikasinya, Pak. Nah, untuk notifikasi sendiri dari fitur ini, saya harus buat web server dulu untuk bisa mengaktifkannya. Jadi data kelainan misalnya sensor apinya mendeteksi ada api, atau mencium, maka langsung otomatis kirim ke web server. Dari web server kirim data-data untuk di notifikasinya, kayak tertulis terdeteksi api atau kirim gambar apa dari web server itu
kemudian ke Firebase Cloud Messaging, kemudian dilanjutkan ke Android sebagai notifikasi. Ya, mungkin saya agak nangkap sedikit ya, saya nggak tahu, maka saya tanya biasa. Jadi kalau Firebase Real-Time Database-nya ini berarti hanya untuk pembacaan datanya nanti ya, di Android kita bisa lihat datanya ya. Iya, Mas. Berarti kalau notifikasi ini berhubungan dengan misalnya overnya ya, misalnya over suhu, ada gerakan over suhu, gerakan mencurigakan, baru itu berupa notifikasi gitu. Iya, Pak, begitu. Oh ya, ya jelas. Jadi berarti dua-duanya adalah membaca data yang sama, hanya beda tujuan ya. Tujuannya satu adalah untuk notifikasi ini muncul, berarti notifikasi hanya untuk kalau misalnya suhunya normal, nggak ada masalah, berarti nggak perlu kirim notifikasi gitu ya. Iya, tidak perlu. Nggak perlu toh, berarti notifikasinya muncul pada kondisi-kondisi darurat lah seperti itu ya. Gitu ya. Iya. Tapi segala datanya bisa dibaca melalui Firebase Real-Time Database begitu. Iya, Pak, begitu. Oke, sip. Udah, saya sudah angkat gitu. Jadi jelas ya itu. Jadi saya paham ya, maksudnya ini memang terpisah dua, memang dibutuhkan dua-duanya untuk, jadi ini kondisi yang yang web server exam untuk notifikasi ini kondisi yang tidak normal. Kalau yang ini ya kondisi secara real time gitu ya. Oke. Gitu dah? Iya. Atau saya salah? Atau betul ini? Biar saya... Iya, Pak, seperti itu. Itu ya, oke sih. Namun untuk lain-lain saya belum bisa tanya karena barangnya belum jadi ya. Karena kalau sudah meneliti kan baru bisa kita koreksi kalau memang ada kesesuaian dan tidak sesuai. Ya, dengan harapan-harapan ini, tapi saya belum bisa memvonis harus begini-begini karena namanya penelitian. Kalau saya sudah tahu begini, berarti namanya bukan penelitian gitu. Oh? Karena sesuai yang dibangun itu masih gambaran hipotesis, nanti tinggal baru dibuktikan sesuai atau tidak ya. Kalau kitanya saya sebagai penguji saya sudah tahu harus gini-gini ya, berarti bukan penelitian lagi nanti gitu. Oke, jadi menurut saya sudah jelas, yang lainnya nggak ada koreksi lagi dan saya sudah tujuannya sudah pas seperti itu. Hanya untuk ini aja ya, memenuhi syarat ini ya. Karena tidak ada kondisi-kondisi sekarang ini, tidak ada kondisi-kondisi yang tidak normal, selama ini berjalan dengan normal walaupun tanpa itu ya, tetapi untuk memenuhi persyaratan dari yang peraturan tadi harus ada untuk ya kedepannya bisa lebih baik gitu ya Pak Wijanto. Oke, saya kira itu saja Emin dari saya sudah cukup jelas. Thank you. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin dari Pak Jim ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, makasih. Saya rasa sudah jelas ya bahasannya. Jelas, Pak. Iya. Masalah yang paling penting itu adalah bagaimana masalah itu disampaikan gitu, dan apa yang mau diselesaikan lewat penelitian ini. Tadi penguji 1 dan 3 udah sangat jelas, sehingga mau difokuskan kemana. Kemudian beberapa hal lain adalah karakteristik penelitian ya, spesifik yang jelas gitu. Yang jelas, kemudian tadi ada terkesan juga ada, kalau saya bilang saran untuk pengujiannya seperti apa, terutama untuk deteksi gerak, gitu toh. Ada simulasi pengujian yang disarankan gitu loh, sehingga nanti bisa dipakai dalam pengujian, ya kan? Tadi kan simulasinya seolah-olah ada serangga gitu. Nanti bagaimana? Artinya skenario-skenario pengujian nanti harus dibangun yang baik sehingga setiap sensor itu bisa berjalan semestinya, sehingga data yang mau dikirim maupun notifikasi yang akan dikirim itu bisa relevan gitu. Tapi yang jelas tadi masalahnya adalah informasi yang relevan gitu, baik dari suhu, gerak maupun suhu dan gerak ya, api ya. Api. Iya, jadi informasi yang relevannya nanti dapatnya seperti apa itu yang nanti bisa tertuang dalam pengujiannya, Nah, gitu. Itu hal yang paling penting. Sama tadi penguatan terhadap aturan ya, aturan apa yang dipakai, baiknya gunakan aturan dari PLN gitu. Dan itu memang benar bahwa setiap ini kadang-kadang punya aturan yang berbeda gitu terkait keamanan ruang servernya. Gitu ya. Mungkin saya itu aja. Oke, terima kasih Pak Jim. Sebenarnya untuk yang peraturan itu saya sudah tanya juga ke Fauzan untuk
peraturan di PLN sendiri untuk servernya, tapi belum ada. Jadi makanya saya bilang coba cari lagi yang dari pemerintahan mungkin ada, jadi bisa jadi penguatan gitu buat penelitiannya dia. Sama nanti Fauzan untuk judulnya Bapak-bapak tadi ada tambahan dari penguji 2 untuk judulnya, jadi ada gardu mana sama tipe not MCU-nya di apa namanya dipasangkan gitu. Untuk para penguji, apakah penelitian ini lanjut atau bagaimana? Silakan penguji pertama, Pak Rahmat. Kalau saya pasti lanjut, karena untuk memenuhi nanti kuota kita nggak selesai. Rasanya bukan Oke. karena bagus ya. Tidak bagus, kalian punya bagus kok. Saya lihat tujuannya ini. Saya senang kalau yang alat-alat gini, karena saya juga kan masih, kalau buat saya hal-hal yang di luar bidang saya ini, jadi saya ada ketertarikan untuk melihat hasilnya seperti apa. Iya, kita juga belajar hal baru. Oke, kemudian Pak Elvis bagaimana? Lanjut. Oke, Pak Norman? Akan dilanjutkan kalau saya. Oke, terima kasih. Berarti untuk Fauzan segera merevisi proposalnya, terus ketemu masing-masing penguji, segera ya Fauzan ya. Kemudian lanjut ke hasil. Jadi untuk ujian proposal hari ini saya tutup. Terima kasih untuk Bapak-Bapak penguji dan juga semua hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Iya, selamat siang semua. Terima kasih, Bu. Izin live ya.